Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Afkarun Siyasiyatun. Afkarus Siyasi, kita masih masuk membahas tentang siyasah fanul mumkin, ya. Jadi politik itu adalah seni kemungkinan, ya. Sudah kita bahas, yang dimaksud seni kemungkinan ini adalah bahwa siyasah atau politik itu bukanlah seni yang mustahil. Maksudnya bukanlah peluang kemustahilan, tapi yang namanya politik itu adalah semua kemungkinan, ya. Tentu dengan beberapa paradigma, beberapa kondisi yang kemudian harus melingkupinya, ya. Nah, itulah yang kemudian dipahami oleh Rasulullah SAW, ya, pada saat masyarakat jahiliyah di mana di Mekah ya dahulu, tapi Rasul yakin ini pasti memungkinkan untuk masyarakat pada waktu itu, ya, yang jahiliyah untuk menerapkan syariat Islam. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam makna politik selama paradigmanya, selama kondisi-kondisi lingkungannya gimana terpenuhi, ya. Karena yang namanya politik itu adalah mengurus urusan umat, ya, riayatu su'unil ummah dakhilian wa kharijian min kibalil ummah wad daulah. Nah, ini yang kemudian kita bahas di bab terakhir dari as-siyasah fanul mumkin ini. Apa? Wal isti'maru min haitsu huwa, ya, syarqiyan kana au gharbiyan. Isti'mar, imperialisme atau penjajahan, atau makna di sini maksudnya adalah para penjajah, ya. Jadi penjajahan itu atau para penjajah itu baik itu adalah syarqiyan kana al gharbiyan, baik itu penjajah dari timur, maksudnya di sini adalah komunisme, orang-orang Soviet, orang-orang Rusia, atau barat, atau orang-orang Eropa, termasuk Amerika di situ, karena mereka menjajah, mereka merampas wilayah kaum muslimin. Setelah Perang Dunia Pertama, mereka menduduki negeri-negeri kaum muslimin, mereka ambil, mereka rampas, termasuk itu adalah Palestina, tanah suci kaum muslimin. Bahkan termasuk juga adalah Arabia, ya. Ada di situ Masjidil Haram. Mereka itu merampas, menjajah, baik itu orang Rusia, orang Timur atau orang Soviet pada waktu itu, ya, atau dia ini adalah juga orang-orang Barat, Eropa dan Amerika. Wala siyama al-gharbu, dan juga tidak terkecuali maksudnya di sini adalah ya tadi orang-orang barat. Apa? Fa innahu wa in alal islam. Mereka itu sadar tentang Islam. Ini orang Islamnya kadang udah diracunin sama dia, nggak sadar tentang Islamnya. Jadi mereka ini sadar dengan Islam. Kenapa maksud sadar dengan Islam itu? Bahkan mereka menyadari apa? Wa ala khatril Islam, dan juga atas bahayanya Islam. Ya. Jadi mereka itu tahu Islam ini bahaya buat mereka. akan menghancurkan mereka. Ya,
Islam ini akan menghancurkan mereka. Mereka tahu itu. Kenapa? Di dunia ini cuma 3 yang kemudian sedang bersih tegang ya, atau maksudnya di sini adalah sedang dalam kondisi gimana? Dalam kondisi yang terus bersaing. Ideologi cuma ada 3. Apa itu? Kapitalisme, sosialisme, dan juga di dalamnya komunisme dan Islam. Nah, dua ini yaitu kapitalisme dan sosialisme, ngerti yang akan menghancurkan mereka itu adalah Islam. Sosialisme komunis sudah mulai hancur ya pada saat runtuhnya Uni Soviet tahun 1990-an. Nggak ada lagi Uni Soviet. Dia tahu yang menghancurkan mereka itu adalah Islam ya. Dan ini bahaya. Dan juga mereka itu sadar, ngerti dengan apa? Wa khatri audatihi, dan juga bahayanya kembalinya Islam ya kepada apa? Ila mu'tarikil hayati. Mereka sadar kalau Islam kembali kepada kancah kehidupan, umat Islam ngerti dengan Islam, mereka tahu bahwa ini bahaya bagi mereka. Jadi makanya dihalang-halangi. Kalaupun mau nanti dengan Islam, Islam yang menurut mereka, Islam yang kemudian kata mereka sesuai dengan ajaran mereka agar nggak memusuhi mereka, gitu katanya. Kan kacau ini, ya kan? Nggak ngerti ini dia. Orang Islamnya, kenapa? Karena pada saat itu dia diracuni, nggak ngerti terhadap apa, siapa musuhnya, nggak mau menjalankan Islam dalam kehidupan. Nah ini maunya orang-orang Barat dan orang-orang Timur tadi, orang-orang Barat dan juga orang-orang penjajah kaum muslimin. Nah, fa'aujada lisiyasati mafhuman waqi'iyan, maka dia kemudian menempatkan atau menjadikan bagi politik ini apa? Mafhuman waqi'iyan, pemahaman yang pragmatis. Nah, jadi kata mereka yang namanya politik itu ya pragmatis saat ini saja ya. Makanya dikatakan fasiyasatu, maka siasa atau politik itu bimafhumin nasi, ya kan? Alladzi aujadahu ladal muslimin, dan politik itu dengan pemahaman yang tercatat, pemahaman yang dinaskan, yang kemudian diletakkan di situ, yang dia letakkan pada kaum muslimin. Walladzi alaihi yasiru siyasiyun, dan juga politik yang kemudian ada dalam pemahaman para politisi, ya kan? Huwal waqi'iyah, bahwa yang namanya politik itu adalah pragmatis sekarang inilah. Makanya mereka langsung bikin itu paradigma berpikirnya apa itu, bahwa politik itu tidak ada yang disebut dengan teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Dulu ngelawan, sekarang jadi kawan. Nah, gitu. Dulu kemudian menghujat, sekarang menjadi akrab. Itu politik kata mereka. Selama ada kepentingan, kata mereka, itulah yang kemudian dibolehkan. Kan kacau ini berdasarkan hawa nafsu manusia ya. Padahal kata Allah, kata Rasulullah tidak boleh. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, ya kan itu. Janganlah kamu, atau tidak akan ada seorang dari kamu sampai kepada hakikat iman, tidak beriman, la yablughu li haqiqatil iman hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sampai dia menempatkan hawa nafsunya tunduk kepada syariat. Coba kalau misalnya hawa nafsunya itu tunduk kepada kepentingan, tadinya dia itu bermusuhan, tapi gara-gara saya punya kepentingan, saya jadi nggak musuh. Padahal musuhnya itu adalah berdasarkan syariat. Syariat disingkirin, ya jadilah dia kawan.
Apakah ini bukan mengikuti hawa nafsu? Ya, itulah politik kata mereka. Selama mereka bisa meraih kekuasaan, mau berdasarkan apapun, nggak ada masalah kata mereka. Yang penting saat itulah ada pragmatisme, ada kekinian, waqi'iyah. Ini yang kacau. Ya. Bahkan dikatakan wattaqayyudu biha, dan terbatas pada kekiniannya itu, kepada pragmatismenya itu, itulah politik. Ya, fasiyasatu indahu hiya, ya kan? Maka politik pada mereka itu adalah apa? Fanul mumkinat. Nah, mereka bilang yang namanya politik itu juga adalah seni kemungkinan. Tapi di sini yang dimaksud apa? Ai hasbal waqi', sesuai dengan fakta yang saat itu. Ya mungkin saja kalau faktanya memungkinkan. Kamu kok jadi musuh sama dia, ya ntar juga jadi kawan. Selama apa? Fakta kepentingannya memungkinkan itu. Tapi kalau Islam nggak begitu maksudnya. Kalau paradigmanya itu adalah sesuai syariat, maka itu adalah kondisi yang harus ada pada tadi syariat itu. Ya. Nah, wasaru ya yusammauna ma huwa laisa bil waqi awil waqi'iyah. Dan mereka selanjutnya berjalan untuk apa? Mereka lalu melakukan apa? Yusammauna, memberikan penamaan. Apa itu politik? Ya, laisa bil waqi awil waqi'iyah. Ya, yang kalau tidak berdasarkan fakta atau saat itu kekinian, apa? Khayalian wa auhaman, khayali dan utopis. Jadi kalau menurut mereka nggak sesuai dengan kondisi sekarang, itu yang disebut oleh mereka khayal, ngayal atau utopis. Itu mereka menyebutnya begitu. Jadi kalau sekarang misalnya Islam tidak diterapkan, lalu ada orang ingin menerapkan Islam, mereka bilang jangan ngayal. Dia sebut-sebutin dah tuh. Apa? Banyak. Ya kan? Dulu Islam itu diterapkan karena ada Nabi Muhammad. Ya, makanya pada saat itu Islam bisa diterapkan. Kalau sekarang nggak ada Nabi, kan kata Nabi nggak ada lagi, makanya katanya nggak bisa diterapkan. Padahal Nabi Muhammad SAW pada waktu itu wafat, yang tidak dilanjutkan oleh para sahabat cuma kenabiannya. Ya, tapi kepemimpinannya diapain? Dilanjutkan oleh para sahabat. Karena Rasul pun menyuruh begitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin addu alaiha binawajiz. Ya, bagi kalian adalah sunnahku, jalanku, dan sunnah para khulafaur rasyidin. Ini kepemimpinan. Apa? Kepemimpinan. Ngapain? Ngurusin umat. Apa itu? Politik. Paham? Tapi kata mereka apa? Ngayal. Pengen menerapkan Islam, ngayal. Padahal kita menerapkan Islam karena perintah Allah. Gitu. Ayo. Ya. Nah, dikit lagi nih. Bahkan di sini katakan li'ibadin nasi anil Islam, agar supaya apa? Menjauhkan manusia dengan Islam. Wa an afkarihi. Jadi dia bilang kalau nggak sesuai dengan kekinian, itu adalah menghayal, dan itu akan menjadi apa? Ini yang seharusnya kata mereka, supaya Islam jauh dari umatnya. Jadi kalau kita misal ke anak-anak sekarang berpikir Islam nggak bisa diterapkan, ya ngayal, nggak boleh, nggak ngerti politik dia, ya gitu. Bahkan bisa dikatakan ngikutin pemahaman politik dari orang Barat, ya.
orang kafir. Nah, wa hadza yakni dan ini berarti yaknil khudu'i lil waqi, dan ini berarti maksudnya tunduk kepada fakta. Ya. Jadi ngikutin saja kondisinya. Wa adamit tafkiri fi taghayyurihi. Ya. Wa adamu di sini. Wa adamu tafkiri fi taghayyurihi. Dan juga ini apa maksudnya? Meniadakan pemikiran untuk berubah. Karena apa? Yang pengen menerapkan Islam dibilang menghayal, gitu kata mereka. Ya, yang ingin menerapkan syariat Islam dikatakan menghayal. Gimana ini? Rusak. Bisa? Ya nggak bisa, susah. Kata mereka. Makanya ya yang sekarang aja deh, nggak mungkin bisa menerapkan Islam. Kenapa? Ya mungkinnya itu berdasarkan sekarang. Wah, ini kacau, rusak ini. Ya, rusak ini. Sekarang aja gitu kan, coba. Sampai bisa coba kalau ngomong tentang politik. Ini nih, misal ke pasar, kalian ke pasar ya, nemenin ibu ke pasar misalnya kan. Terus kemudian ada harga-harga mahal. Misalnya, ya kan? Misalnya harga tomat mahal, harga bawang mahal, daging mahal misalnya. Lalu kemudian kalian ngomong misalnya, ini gara-gara sistem kapitalisme. Kan benar itu. Karena mereka itu bagaimana? Ya nggak pernah membuat kesejahteraan bagi rakyat ya. Coba kata tukang daging bisa-bisa gimana? Ah, itu kejauhan. Ya kan? Ah, itu sudah terlalu jauh politik. Yang sekarang aja ini memang nggak ada daging, nggak ada tomat, nggak ada. Kan gitu. Atau dianggap, wah sampai segitu aja emang kuliahan. Nah gitu. Tapi kalau orang yang ngerti, iya, ini gara-gara nggak menerapkan Islam. Jadi apa? Nah, harga-harga barang mahal, tinggi. Kenapa? Karena tidak didistribusikan berdasarkan ya, ekonomi Islam. Karena tidak ditumbuhkan bagaimana produksinya berdasarkan syariat Islam. Tapi ini susah. Makanya kalian pada saat memahami politik seolah-olah jadi jauh. Tapi tadi ini fanul mungkin nanti Islam menerapkan, bisa kalau semua orang mampu memahami dengan benar mana yang kemudian menjadi kewajiban sebagai hamba Allah dan menerapkan syariat Islam. Gitu. Lidzalika kana labudda. Dari sinilah maka sudah seharusnya ya min muharibati hadhil mafhum ya indal ummati, sudah seharusnya untuk memerangi pemahaman seperti ini di tengah umat. Kalau umat itu memahami tentang bahwa politik tidak mungkin menerapkan syariat Islam, kita harus bilang enggak, Islam bisa diterapkan ya. Kalau mereka bilang bahwa harusnya sesuai kondisi sekarang, enggak. Kenapa? Karena sekarang harusnya menerapkan syariat Islam. Enggak ada istilah kawan abadi, iya. Dia akan abadi menjadi kawan selama dia menjadi seorang muslim, bukan kepentingan ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi harus dibilang tuh kepada umat. Wa kana labudda min idraki, dan juga seharusnya memahami apa? Anna siyasatahiyya, bahwa yang namanya politik itu adalah riayatus su'unil ummah. Nih, mengurusi urusan umat. Ya. Bihasbi ahkamil islami. Nah, itu dia. Sesuai dengan hukum-hukum Islam ya. Walaisa bihasbil waqi, dan bukanlah sesuai dengan fakta, au ma yamlihil waqi, atau apa yang menjadi kecenderungan dari fakta itu.
Ya, jadi yang namanya politik riayatus su'unil ummah. Kalau ditambahkan di sini dipotong sebagai satu kondisi apa? Bihasbi ahkamil Islam. Ya, sesuai dengan hukum Islam. Jadi mungkin Islam diterapkan pada umat ini? Mungkin nggak? Mungkin. Bisa, ya. Selama umat paham dan mau mengambil Islam. Makanya harus dididik umat ini dengan syariat Islam. Paham? Nah, cukup. Sedikit-sedikit kita ya. Nah, nanti kita akan bahas as-siyasah wa siyasatud duwaliyah. Politik dan politik internasional. Berarti kita ngomong lagi politik internasional. Baru nanti kita bahas lagi kitab. Ada pertanyaannya? Atau mau menambahkan? Ngerti? Iya, sedikit-sedikit. Nah, kitabnya dipegang ya. Oke. Kalau nggak ada, ya kita tutup dengan membaca surat Al-Asr ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah